Hai teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat akan mempresentasikan tentang penyakit akibat kerja, baik menular maupun tidak menular. Tetapi sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Karina Manurip. Yang kedua, Stefani Oro. Yang ketiga, Paulina Likiliai. Dan yang keempat, Vela Rumi. Yang kelima, Yuli Hugu. Rumah sakit merupakan suatu unit pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat. Untuk dapat memperoleh keunggulan dan daya saing, maka rumah sakit harus mendapat perhatian khusus dalam peningkatan kualitas pelayanannya secara profesional terhadap konsumen, yakni pasien yang dirawat ataupun rawat jalan. Apa saja penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja merupakan suatu hambatan pada tingkat keamanan dalam bekerja. Dalam hal ini, perlu adanya upaya pencegahan baik untuk keselamatan maupun kesehatan para pekerja yang ada di lingkungan rumah sakit. Penyakit akibat kerja atau berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemanjaan di lingkungan kerja secara terus-menerus. Berikut merupakan contoh penyakit akibat kerja yang merupakan penyebab dari lingkungan kerja. A. Faktor fisik, tekanan udara yang tinggi dapat menyebabkan cushion disease, penerangan yang kurang dapat merusak penglihatan. B. Faktor kimia, debu yang dapat mengakibatkan pneumonisis, dan lain-lain. Uap dan gas beracun yang dapat menyebabkan keracunan. C. Faktor biologi seperti bakteri, viral disease, parasitic disease, dan lain-lain. D. Faktor ergonomi, angkat beban yang berat, posisi statis, posisi membungkuk yang tidak ergonomis. Faktor mental psikologis, hubungan kerja organisasi kerja, komunikasi sosial, beban kerja mental, kondisi penyiksa pasien. Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di kalangan petugas kesehatan dan non-kesehatan di lingkungan rumah sakit belum teratasi dengan baik, sehingga terjadi kecenderungan peningkatan prevalensi. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena seseorang yang bekerja jika mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja bukan hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga produktivitas kerja menurun dalam pemberian pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap pasien. Risiko petugas rumah sakit terhadap gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh perilaku petugas dalam kepatuhan melaksanakan setiap prosedur terhadap kewaspadaan. Melihat hal di atas, tentunya kita perlu menyadari bahwa lingkup pekerjaan di bidang kesehatan mempunyai banyak risiko terhadap kesehatan pekerja, tenaga kerja, dalam kurung tenaga medis dan non-medis, yang berisiko terhadap penyakit akibat kerja di rumah sakit antara lain: A. Perawat yang setiap hari kontak dengan pasien dalam waktu yang cukup lama, 6-8 jam per hari, sehingga selalu terpancar terhadap mikroorganisme patogen dapat membawa infeksi dari satu pasien ke pasien yang lain. B. Dokter dapat tertular penyakit dari pasien terpapar bahan kimia anestesi halotan yang mudah menguap, merembes, menembus masker, sehingga menyebabkan gangguan somatik nyeri kepala, mual sampai gangguan fungsi saraf pusat. Robeknya sarung tangan dapat menyebabkan cedera, sayatan, dan tusukan jarum. C. Dokter gigi, tingginya kadar HbSAg dan anti-HbC pada dokter gigi dibanding dengan petugas kesehatan lain. Hal ini diduga sebagai penjalanan air ludah pasien, penyakit infeksi akibat kerja, penjajanan dosis rendah seperti merkuri, penjajanan bahan timbal, lubang gigi yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan gastrogenesial, lesu, anoreksia, nyeri punggung juga sering dialami oleh karena posisi kerja yang tidak ergonomis. D. Petugas gizi sebagai penyaji diet atau makanan pasien. Dalam hal ini petugas gizi pada umumnya terpanjang salmonella dari bahan mentah ikan, daging, dan sayuran yang setiap hari terpapar sehingga berisiko terjadi gangguan gastrointestinal.
Petugas farmasi yang melayani pembelian dan penyediaan obat-obatan pasien segala penyakit yang setiap hari akan menghirup bahan-bahan kimia segala jenis obat-obatan yang merembes dan menembus masker. Hal ini dapat menyebabkan risiko keracunan. Petugas laboratorium yang setiap hari melakukan pemeriksaan darah, urin, sputum, feses pasien dengan segala jenis penyakit sehingga akan berisiko terpancar bakteri maupun virus yang berasal dari bahan objek pemeriksaan. Petugas radiologi. Radiasi merupakan bencana yang sangat berbahaya bagi gangguan kesehatan pekerja. Dalam hal ini perlu adanya petugas yang lebih bertanggung jawab dalam upaya pengendaliannya. Petugas laundry rumah sakit yang setiap hari terpancar dengan bahan linen yang berasal dari bekas pakaian pasien yang dengan segala jenis penyakit menular. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran bakteri maupun virus yang berasal dari linen kotor. Petugas rumah tangga di lingkungan rumah sakit yang setiap hari membersihkan lantai semua bagian tempat rawat inap pasien segala penyakit menular yang terpapar dengan bakteri maupun virus sehingga dapat mengakibatkan virus dan bakteri berterbangan dan terhirup petugas. Hal ini dapat mengakibatkan penyakit gangguan sistem pernafasan dan infeksi lainnya. Upaya pencegahan dan pengendalian. Agar tenaga kerja di lingkungan rumah sakit tetap efisien dan produktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mengalami penyakit akibat kerja, maka tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Langkah awal yang penting adalah upaya pengendalian di lingkungan kerja rumah sakit, antara lain kesehatan kerja bagi karyawan, sanitasi lingkungan rumah sakit, pengalaman pasien, pengunjung maupun petugas rumah sakit, dan lain-lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghindarkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan: melakukan substitusi pengenalan lingkungan kerja dengan cara melihat dan mengenal potensial bahaya lingkungan kerja, mengganti peralatan kerja yang tidak layak pakai, pengendalian lingkungan kerja dengan melakukan tindakan mengurangi bahkan menghilangkan perjalanan terhadap gangguan kesehatan pekerja di lingkungan kerja dengan cara teknologi pengendalian. Evaluasi lingkungan kerja dalam hal yang menilai karakteristik dan besarnya potensi-potensi bahaya yang mungkin timbul, sehingga dengan mudah dapat memprioritaskan dan mengatasi masalah yang lebih potensial. Pengendalian administratif dengan mengingatkan pekerja untuk dapat menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar, membuat rambu-rambu bahaya di lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya. Pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala untuk mencari faktor penyebab dan upaya pengobatan, pengendalian fisik lingkungan kerja, mengidentifikasi suhu kelembapan pencahayaan, getaran, kebisingan, pengendalian sistem ventilasi, dan lain-lain. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di lingkungan rumah sakit, melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala pada lingkungan kerja rumah sakit, substitusi dari bahan kimia, alat kerja, dan prosedur kerja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Kamsahamnida, terima kasih, dan